Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome back to my channelnya Info Demasek ya. Di kesempatan kali ini semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya, bagi lagi sakit semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua ya. Ini nanti bisa dijadikan pembelajaran ya, yang apa yang saya sampaikan ini supaya teman-teman itu bisa berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil ya. Dari kesalahan kecil ini nanti teman-teman bisa berakibat fatal ya. Karena kenapa? Banyak hal ya gitu loh ya, banyak hal yang harus teman-teman hindari di saat teman-teman telah menjadi seorang konten kreator ya. Baik kawan-kawanku ya, ini karena ini ada pertanyaan makanya ini bakal saya jawab di sini dan ini nanti bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman semua ya. Ini pertanyaannya gini, Mas, kenapa video saya ini tiba-tiba di take down atau dihapus secara sepihak oleh YouTube ya? Nah, ini sebenarnya saya sudah ngebahas di video-video saya sebelumnya, tapi ini karena Mas ada lagi yang bertanya karena videonya ini baru-baru ini dihapus ya oleh YouTube. Menurut dia video itu tidak ada pelanggaran gitu loh. Ya, menurut dia video itu tidak ada pelanggaran. Tapi perlu teman-teman ketahui, meskipun menurut kita video kita itu tidak ada pelanggaran, ya, maka kalau sistem YouTube itu menganggap video kita itu ada sebuah pelanggaran atau perkataan ataupun segala macam, maka video kita itu bisa di take down. Ya, banyak hal ya. Jadi buat teman-teman yang perlu teman-teman ketahui dulu sekarang ini ya, peraturan YouTube ini yang perlu teman-teman patuhi. Satu ya, ada 3 pedoman komunitas itu yang harus teman-teman patuhi. Yang pertama ya, kekerasan pada hewan, kekerasan pada anak, konten seksual. 3 hal itu jangan pernah teman-teman lakukan kalau mau video teman-teman itu masih tetap berada di beranda ya, atau di dalam channelmu. Kalau enggak itu biasanya pasti di take down oleh YouTube ya. Jadi buat teman-teman hindari ya, hindari 3 hal itu. Di dalam 3 hal itu masih banyak lagi gitu loh, masih banyak lagi. Salah satu contohnya ini contoh kecil ya, ini contoh kecil buat teman-teman yang ini buat ibu-ibu ya. Buat ibu-ibu kalau lagi ngonten terus ada suara anak nangis, kalau bisa nanti itu diedit ya. Ya, kalau bisa itu diedit. Kalau bisa lagi berhenti dulu ya buat nge-text video ya. Untuk ngupload itu jangan diupload dulu, jika perlu diulang lagi saja nggak jadi masalah, supaya video kita itu aman ya. Karena kenapa? Suara anak nangis itu pasti terdeteksi oleh YouTube itu ada kekerasan pada anak ya. Paling enggak video kita itu dibatasi ya. Terus kolom komentarnya juga itu ditutup secara otomatis ya oleh YouTube, bukan kita. Padahal kita sudah mengaktifkan dikomentari semua. Kenapa konten anak-anak itu susah untuk dikomentari? Karena mereka itu punya peraturan sendiri gitu loh ya. Makanya sekarang ini keluar yang namanya YouTube Kids ya, YouTube buat anak-anak. Itu khusus untuk anak-anak gitu loh ya. Makanya kalau teman-teman yang untuk yang membuat sebuah video ataupun channel itu nanti teman-teman bisa memilih. Kalau memang video akunmu ini khusus untuk dewasa, maka isinya ya jangan dicampurkan terlalu banyak dengan anak-anak. Biasanya pasti dibatasi gitu loh. Kalau memang khusus untuk anak-anak biasanya bermain di video kids gitu loh ya, untuk lebih amannya ya. Takutnya nanti ada suara kekerasan pada anak ya. Nah, dan ini buat teman-teman juga ya, ini salah satu contoh lagi ya. Ini contohnya ini di saat kita melakukan pemotongan kurban ya, di saat lebaran Idul Adha ya. Di saat kita melakukan pemotongan kurban di saat lebaran haji ya, musim haji. Ini biasanya banyak teman-teman ya yang upload video saat potong kurban, saat pemotongan itu biasanya rentan dan rawan sekali videonya itu di take down oleh YouTube ya. Apabila kita menampilkan sebuah ada kayak darah, terus ada leher kerbau digorok atau pas pemotongan itu biasanya rentan untuk dihapus oleh sistem YouTube. Jadi buat teman-teman banyak hal ya. Ini salah satu contoh kecil. Thumbnail, judul itu bisa juga berpengaruh ya, bisa juga. Kalau thumbnail menurut YouTube itu ada unsur yang tidak wajar, ada unsur kira-kira melanggar peraturan, maka itu bisa juga di take down. Ataupun judul ya, judul juga. Kalau judul itu bisa menurut YouTube, meskipun menurut kita ini judulnya itu biasa saja, tapi kalau menurut YouTube itu melanggar aturan, maka video kita itu bakal dihapus. Padahal judul isinya enggak seperti itu gitu ya. Jadi buat teman-teman semua nanti bisa dijadikan pembelajaran supaya teman-teman itu bisa selalu berhati-hati ya dalam membuat konten, dalam segala hal ya, supaya teman-teman itu di tahun 2023 ini aman lolos monetisasi ya. Kalau masalah klaim hak cipta itu gampang, masih bisa teman-teman bisukan, masih bisa segala macam ya.
Jadi buat teman-teman semua, intinya cuma satu ya, tetap semangat ya, terus upload video, berhati-hati ya, jangan pernah berhenti untuk ngupload video ya. Mungkin hanya itu ya jawaban dari saya kenapa video kita itu di take down oleh YouTube itu banyak hal gitu loh ya. Mulai dari ujar kebencian, dari perkataan kita. Apabila sistem YouTube mendeteksi itu semua, maka videomu di take down oleh YouTube ya. Jadi mungkin hanya itu ya kawan-kawan ya. Ya, mungkin hanya itu karena saya rasa jawaban saya itu udah ngerangkum semua di sana ya. Patuhi peraturan pedoman komunitas YouTube, jangan pernah melanggar ya. Kalau memang kira-kira teman-teman itu ragu untuk ngupload video itu, tanyakan dulu sama orang yang lebih paham ya, gitu loh. Jangan malas bertanya, itulah intinya ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.